Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Faridatul Ilmiah. Di sini saya akan membahas materi tentang marketing 7P. Baik, yang pertama ada people. People adalah sumber daya manusia yang menjadi bagian dari organisasi, dan mereka mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan kesuksesan suatu organisasi, seperti karyawan, manajer, pemilik, dan lain-lain. Bagian dari people. Yang pertama, employees atau karyawan adalah individu yang bekerja dalam sebuah organisasi dengan tujuan mencapai target dan tujuan perusahaan. 2. Manajemen adalah proses perencanaan, pengarahan, dan pengorganisasian pengendalian sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, kultur atau budaya adalah sistem nilai dan kepercayaan yang mempengaruhi perilaku. Yang terakhir, customer service atau layanan pelanggan adalah proses memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan. Selanjutnya ada proses. Proses adalah serangkaian langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ada dua. Yang pertama, how are service customer adalah jasa yang dikonsumsi menjelaskan proses atau penggunaan pemanfaatan jasa oleh pelanggan. Yang kedua, relevant to service industries adalah merajuk pada konsep strategis dan praktik yang terkait industri jasa yang mencakup seperti bank, sekolah, dan lain-lain. Next, ya. Di sini ada produk. Produk adalah barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Bagian dari produk ada desain, adalah proses penetapan perencanaan untuk menghasilkan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknik untuk meningkatkan efisien, kualitas, dan produktivitas proses pembuatan produk. Use finish adalah kegunaan, kemampuan suatu produk atau jasa atau teknologi untuk memenuhi kebutuhan. Yang selanjutnya ada value atau nilai. Adalah manfaat, kegunaan, atau kepentingan yang diberikan oleh suatu produk, jasa kepada pelanggan. Selanjutnya ada packing atau pengemasan. Adalah proses desain, produksi, penggunaan wadah untuk melindungi dan untuk menarik daya tarik konsumen. Contohnya seperti desain yang simple tapi mudah diingat oleh konsumen. Kayak enggak logonya atau apa, seperti itu. Selanjutnya adalah branding. Adalah proses menciptakan dan membangun identitas sebuah merek untuk membedakan dari pesaing dan meningkatkan kesadaran serta loyalitas pelanggan. Baik, selanjutnya ada price atau harga. Price adalah jumlah uang atau nilai harga yang harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh suatu barang yang memenuhi mereka atau memenuhi kebutuhan mereka atau keinginan mereka. Nah, di sini ada 5 ya. Yang pertama ada skimming. Skimming adalah
Strategi penentuan harga tinggi untuk produk baru atau inovatif, kemudian menurunkan harga itu seiring waktu. Nah, yang kedua adalah loss leader, adalah strategi penetapan harga di mana perusahaan menjual produk atau jasa di bawah harga pasar atau harga grosir. Jadi ini perusahaan menjual produk dengan harga di bawah rata-rata ya, di bawah pasar atau di harga grosir. Nah, yang ketiga adalah psikologikal atau strategi penetapan harga yang menggunakan efek psikologis untuk mempengaruhi konsumen agar membeli produk mereka. Nah, yang keempat adalah cost plus, adalah strategi penetapan harga jual produk dengan menambahkan presentasi tetap pada biaya satuan produk. Nah, yang kelima adalah penetration, adalah strategi penerapan harga yang dilakukan dengan menawarkan harga rendah untuk produk atau jasa yang dirilis ke publik. Biasanya ini kayak apa ya? Kayak baru mau buka gitu. Dia kasih harga promo kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada price. Price adalah salah satu elemen pemasaran yang merujuk pada distribusi, lokasi, geografis, dan cara produk atau jasa disampaikan kepada konsumen. Nah, yang pertama ini ada retail, adalah bisnis yang menjual barang atau jasa secara langsung kepada konsumen, baik secara offline maupun secara online. Contohnya kayak Alfamart itu kan ada bisa offline, ada juga yang online melalui aplikasi Alphagift kalau online. Jadi kita tinggal pesan dan diantar ke rumah kita. Seperti itu. Yang kedua, internet. Internet adalah memudahkan pemasaran dalam saluran digital. Nah, yang ketiga, direct sales adalah penjualan langsung dengan sales yang bertujuan untuk membangun hubungan langsung dengan konsumen dan meningkatkan penjualan, seperti kayak sales atau sales rokok ya, biasa di masyarakat itu. Dia kan akan mengunjungi toko satu yang toko lainnya untuk mempromosikan rokok gitu, biar agar lebih. Nah, next ada physical environment, adalah konsep penetapan lingkungan yang dapat mempengaruhi persepsi region terhadap suatu produk. Nah, ini ada beberapa ya, ada 4. Yang pertama adalah SMART, adalah metode yang digunakan untuk mengatur target penjualan produk. Ada specific target yang dibuat harus jelas. Nah, specific target ini harus dibuat yang harus jelas dan spesifik. Nah, yang kedua, relevant target, yang dibuat harus relevan dengan visi dan strategis bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya, measurable, atau target harus dapat diukur. Nah, yang kedua, comfort, adalah struktur faktor yang membuat produk tersebut nyaman digunakan maupun dimiliki. Yang ketiga, rundown, adalah merujuk pada kondisi fisik fasilitas suatu produk yang memerlukan perbaikan, kayak kita memperbaiki itulah. Yang keempat, fasilitas, adalah infrastruktur, bangunan, atau jasa yang direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Next. Baik, selanjutnya ada promotion. Promotion adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk kepada konsumen. Tujuannya untuk menarik konsumen agar membeli produk atau jasa kami. Yang pertama ada special offers atau penawaran khusus.
Ini tuh strategi pemasaran yang dapat dilakukan untuk memberi informasi bahwa produk atau jasa kita yang tawarkan harganya sedang turun atau lebih mudah atau lebih murah. Tujuannya agar menarik konsumen melakukan transaksi. Selanjutnya ada advertising, adalah taktik pemasaran yang bertujuan untuk menghasilkan prospek, mendorong penjualan, dan meningkatkan pendapatan. Selanjutnya ada free trial, adalah strategi pemasaran yang menawarkan produk atau layanan secara gratis. Nah, ini tuh bertujuan agar konsumen dapat terlebih dahulu mencoba produk kita, agar penentukan jadi beli atau enggaknya. Nah, nextnya ada free gift atau hadiah, membagikan hadiah secara acak kepada konsumen. Nah, taktik ini menjadi alternatif baik untuk meningkatkan value penjualan dan menumbuhkan minat konsumen terhadap produk kita. Nextnya ada competition. Kompetisi atau persaingan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia yang sedang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada masa tertentu menjadi pusat perhatian umum, baik perseorangan maupun kelompok manusia, dengan cara menarik perhatian. Nah, yang terakhir, joint venture adalah perjanjian bisnis antara dua atau lebih pihak untuk menggabungkan sumber daya dan mencapai tujuan tertentu. Nah, di dalam bahasa Indonesia ini joint venture disebut juga perusahaan patungan. Sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.